yang menyebabkan orang attempting to suicide. Biasanya. Ya kan? Pada mood itu. Nah, ketika lu merasa lu manik atau lu depresi atau lingkungan lu sudah menilai lu seperti itu, berobat. Nggak usah ke dokter Mahaputra, ke dokter lain pun bisa. Ya, dokter banyak kok, ya kan? Dan memang ke psikolog maupun psikiater itu bagi sebagian orang itu masih sebagai aib. Aib ya. Dokter SPKJ sebenarnya populasi di Indonesia ini banyak gak dok? Kan 1.200. Hah? Cuman 1.200? Iya. Cuman 1.200? Dari sekian berapa dokter di spesialis? Ke spesialis, saya juga nggak tahu angkanya, tapi ya bisa dibayangkan 1.200, tapi masyarakat di Indonesia 200 juta ya, kebanting banget ya. Waktu tuh bukan hanya kerja saja, tapi kita juga mengolah diri kita dengan apa yang kita punya. Iya, kita bikin video ini mudah-mudahan yang nonton dan nggak bisa berobat ke dokter pun juga bisa terbantu, gitu loh. Jadi gue bikin video ini bukan karena di endorse, bukan, tapi gue datang sama ahlinya biar ahlinya yang menjelaskan. Nah biasanya nih yang judi online itu yang wataknya mencari kesenangan. Kalau kita berkumpul dengan hal yang toksik, kita akan jadi ikut toksik. Tapi dok, lingkungan saya toksik. Kalau saya nggak ke lingkungan itu, ini loh saya nggak dapat duit. Belum waktu dia punya atau dia belum punya, ya pokoknya dia berpikir yang belum dia punya. Padahal kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa merenungin apa yang kita udah punya. Senyores, Johnny, my friend. Sedikit, apa namanya om? Gue butuh pengobatan, lu juga butuh pengobatan kayaknya ya. 2 hari belum tidur 1 jam ya, baru tidur 1 jam ya. Kayaknya gue perlu bawain lu ke klinik. Apa zaman dulu namanya tongfang ya? Oke, jadi kita mau update sedikit stok yang ada di Your House. Ya ini masih ada yang BMW F30. Nah itu VRZ yang kemarin kita update kilometer 10.000. Ini Alphard yang kemarin udah di review. Ini Mercy udah laku, yang ini nggak dijual. Tapi kalau harga cocok boleh. Ini Alphard SC 2014, 38.000 kok kilometernya. Dari 3 tahun yang lalu kita udah pernah bikin vlognya om. Ya udah, pokoknya intinya kan seperti itu. Rekam jejak kalau kata orang kan. Oh, thank you Yoga. Sini si botak sini dong. Ini dulu. Ini salah satu man behind the camera. Tadi rambutnya udah gondrong ya kan. Sekarang kenapa dibotakin yuk? Kalau pengen aja. Pengen aja. Oke. Jadi kayak anak ini apa namanya? Pelayaran. Nah, siap. Oke, jadi kita langsung aja jalan. Om Dimas udah mulai gemeter tuh pegang kamera, mimisan dari semalam ya. Padahal udah gue bilang tidur. Waktunya tidur ya kan. Kalau overthinking kebanyakan kan apa om? Mati. Ayo tuh lu udah tahu. Ya udah yuk, jalan yuk. Oke, jadi kita sekarang berjarak 30 menit. Kita udah di KM 9,6 nih, arah ke Tangerang. Bersama yang satu yang megang kamera nih anak yatim. Yang di sebelah gua yang biasanya bikin reels. Iya. Yatim piatu ya. Yatim piatu nggak? Iya. Iya. Boleh cerita dikit nggak kenapa lo bisa yatim piatu Sobi? Karena dua-duanya dipanggil Tuhan. Oh iya benar, lu nggak usah ngomong itu, semua orang tahu. Masa yatim piatunya gara-gara diambil orang kan nggak mungkin. Itu namanya binor sama lakor ya kan, laki orang sama bini orang. Gimana buat cerita dikit buat sedikit aja. Ini lu cuma punya waktu 3 menit buat cerita sedikit. Cerita apa nih? Cerita tentang lu sampai jadi yatim piatu tuh gimana? Oh ya, pertamanya bokap tuh meninggal waktu gua kelas 5 SD. 5 SD. Terus Deketin put mic-nya. Kelas 5 SD itu ya begitu. nah, Terus nyokap itu pas lagi gua kuliah, kalau saya ingat gua. oh berarti sebenarnya dari 5 SD ke kuliah jauh ya? Jauh, lumayan jauh. Terus 15 tahunan apa? oh. Lu suka dibully nggak di sekolah? Kalau gua tipikalnya mainnya sama pembuli tapi gua nggak ikut ngebully. Oh, kalau gua dulu dibully Karena bokap gua kan bininya 2. Jadi ya semua orang di SD, SMP tuh taunya ya gua anak istri muda, Jon. Tapi ya sudah gitu kan. Gua Lawan juga, dong, Jon. Hah? Lawan dong. Mau gimana Gua dia lawan, Jon? gua juga kok anak istri kedua kok. Oh, lu juga anak istri Iya, kedua? iya. Loh, gua baru tahu nih anjing. Iya, gua anak istri kedua, cuman kan yang satu emang meninggal. Oh, kalau bapak gua dua-duanya masih ada. Oh. Sampai hari ini masih ada. Oh. Dan kita semua berdamai dan keluarga gua sudah menganggap anak istri pertama bokap
sebagai engkau kandung, cici kandung. Jadi memang keluarga kita itu sudah berdamai di tahun 96 atau 98 lah. Waktu pertama kali kita nge-trip ke Bali naik mobil. Bahasa sinetronnya tiri lah ya. Anjing lu. Begitu nih, tahu. Iya dong. Iya benar, ya ada benarnya juga lah. Kan gue juga punya kakak tiri. Betul. Tapi kan kalau gue kan maksud gue ya mungkin karena alam bawah sadar gue dulu berpikir ya bulian itu sebagai apa namanya dendam ya kan. Dendam yang nggak bisa lo apa namanya salurkan. Lu salurkan ya mungkin itu juga mungkin yang memupuk terjadinya anxiety. Tapi lu sendiri ada nggak anxiety kayak gue? Amit-amit sih John. Anxiety Atau overthinking, atau lu sampai nggak bisa tidur, mungkin lu pelariannya kayak alkohol, main perempuan, atau nggak mungkin yang lain-lain. kalau buat dari keluarga sih nggak ada ya kayaknya. Nggak ada. Lu ngehe, gue nanya lu. Iya, kalau gua nggak ada. Berarti lu orangnya lebih menerima aja udah apa adanya. Mungkin sebelumnya ada, cuman gua kayak ini nggak ambil pusing sama ya berdamai aja sama semuanya. MDMA ya? MDMA tuh. Menerima dan melepaskan aja. Iya. Iya, bukan obat. Apa Beda tuh? ya? Apa ya? Ya udahlah, lu kan masih belum tahu, jangan tahu-tahu. Lu juga belum tahu, jangan tahu-tahu. Iya. Itu menerima dan melepaskan aja. Jadi gitu saja. Hidup kan sebenarnya begitu. Cuman kalau lu terlalu menerima dan melepaskan, ya lama-lama lu dilepas rezeki lu sama Tuhan, bener gak? Umur lu juga dilepas, John. Enggak juga sih sebenarnya, apa ya, berserah. Berserah. Berserah itu beda sama pasrah. Oh iya, berserah. Berserah. Anjir. Gimana kalau lu agama lu apa sekarang, Put? Di KTP sih Kristen. Di KTP Kristen. Lu nggak mau gue bukain gereja, Put? Hah? Jangan kok. Kenapa? Ntar orang-orang gue suruh transfer jam 2, ntar nggak dapet mujizat lagi. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Gini John, gereja itu nggak semuanya salah, ya kan? Cuman kan gini loh, lu gini, lu di sekolah, kayak contoh temen gue cerita di Tegal nih, itu zaman dia kecil, itu sampai dia teriakin, Cina gitu-gitu kan gurunya. Sekarang gurunya udah check out, udah mati. Ya maksud gue gini, ya ajaran agama, ajaran sekolah, lu itu kan namanya diajarkan. Tapi kan kita punya logika. Kira-kira masuk logika nggak nih? Kalau gua ya, menurut gua pengalaman spiritual tiap orang tuh beda-beda. Betul. Pengalaman seseorang sama Tuhan tuh beda-beda. Nah, kayak gua yang di luar gereja aja, gua apa ya, banyak komunikasi sama Tuhannya ya di tempat kerja gua yang di gudang jus itu. Di sana gua bisa berhenti hal-hal negatif. Apa itu hal-hal negatifnya? Minum, bla 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 bla. Halo, bla 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 apa sayang? Jangan dong. Oh ya udah, oke. Ya. Ceritanya di situ saja. Ya, buat yang ngerti aja lah. Oh ya udah. Nah. Itu apa gini? Bukan. Oh bukan. Itu ini loh kok, apa ya? Nggak tahu gua. Nggak tahu juga. Nggak tahu. Jadi itu masalahnya gini. Pelarian apapun yang kalian lakukan, iya yang paling benar itu balik lagi ke flashback ke omongan lo tadi. Berserah, ya kan? Ketika lo berserah, lo tahu nih sesuatu ini nggak bagus buat diri lo ke masa depan. Ya berarti kan lo harus sadar. Cuman buat bikin orang sober, sadar itu kan nggak gampang. Karena ketika manusia itu memupuk dendam, memupuk kesal, hal-hal negatif yang dia lakuin, hal positif mau masuk susah nggak? Susah. Proses panjang sih kalau itu. Proses panjang. Kayak kita kan ini 30 menit, 25 menit. Masih lama kan? Padahal kita ngobrol kayaknya udah separuh hidup lu. Separuh hidup. Ya udah, jadi intinya kan begitu. Nah, gini Put. Lu sendiri orang yang mungkin kalau gua ngomong ya, udah pernah nyampe titik terendah lah ya. Iya. Bapak lu mati umur kelas 5 SD. Emak lu mati, lu kuliah ya kan. Sorry ya gue ngomongnya mati ya. Nggak apa-apa. Lebih gampang. Meninggal kayaknya terlalu lama gitu gue ngomongnya. Terlalu sopan anjing. Oke, jadi ya setiap orang punya cerita sendiri, ya kan. Makanya gue bilang, terkadang lu bisa lihat hidup gue lebih enak, gue naik Fortuner nih. Lu cuma megangin kamera, Om Dimas pegel juga kan. Padahal setiap orang punya bebannya masing-masing. Betul. Cuman ya kita yang harus punya yang namanya empati. Nah, empati itu kan dibentuk juga nggak gampang, John. Ada yang empatinya naik 100, tapi begitu ngasih orang, set,
Kamera, action. Ya kan? Makanya sebenarnya tahun lalu itu John, kalau lu ingat, kalau Om ingat ya Om ya, gue dapat LC yang kilometer berapa? 3.000 ya? Oh iya. Nah, itu sebenarnya gue sudah berjanji sama Hopeng gue. Ya masih sampai sekarang Hopeng lah. If the car sold to you with that numbers, gue ngomong jadi intinya kalau gue dapat profit, gue akan bangun satu gereja di Bekasi yang kecil. Dia cuma rolling door John satu. Sama satu lagi di Nusa Tenggara Barat. NTB. Ya, cuman one another thing, itu mobil emang hard to get banget kan. Jadi akhirnya ketika gue dapat itu mobil, Hopeng gue ini udah keburu bad mood. Karena memang pada saat itu juga mental gue unstable. Lu ngerti mental unstable gak? Mental unstable itu lu nggak sadar apa yang lu omongin. Jadi yang lu omongin itu bisa dua belah pihak. Iya. Jadi misalkan lu ngomong A, tapi keluarnya B. Ngomong B, keluarnya A. Gitu loh. Tapi lu sadarin itu? Apa lu nggak sadar? Gue sadar, tapi nggak sadar juga. Oh. Lu ngerti gak? Itu kalau kemarin gue belajar sama dokter Maputra, itu gejala bipolar. Oh iya. Untungnya baru gejala Om, belum bipolar. Anjing. Anjing ya. Makanya gue bilang berobat sebelum terlambat. Nah, karena kan gini, masih buat sebagian orang ke psikiater itu atau ke psikolog itu aib, ya kan? Ya makanya gue bilang, ini gue beranikan diri untuk bikin konten ini. Ya semoga konten yang udah Dimas bela-belain hari ini nggak tidur, baru tidur sejam, itu bisa bantu banyak orang John. Bermanfaat banyak orang. Bermanfaat. Gue nggak minta duit John. Gue dari dulu nggak pernah minta duit bikin konten. Ya ampun Om, berapa sih estimated revenue gue di YouTube? Ya, nggak banyak lah. Lu lihat kan? Ya. Dolar bos, belum dipotong pajak. Ya kan kalau orang bilang, ya udah kan lu jualan mobil, ya udah nggak apa-apa. Orang mau nilai gua kayak gimana, gua mau bodo amat, bener gak Om? Iya. Yang penting gua melakukan sesuatu sesuai Kebaikan. logika, bukan kebaikan Om. Sesuai logika gua aja, logika gua bermain, ya udah. Apa yang gua sampaikan sesuai logika, kan gitu. Oke, udah cukup ya Om ya. Oke. Thank you ya Put ya. Thank you, bos. Nanti lo gue bikinin yayasan aja. Yayasan Gerakan Nasional Orang Tua Anjing. Ya suka buang anaknya. Menguntungkan nggak kok? Bukan menguntungkan, gini loh. Kadang-kadang kan orang yang dibuang sama anak yang dibuang sama orang tuanya, itu kan banyak sebabnya. Sebabnya gini, orang tua itu nggak sadar. Anak itu kan sebenarnya sifatnya itu 50-50 dari orang tuanya. Jadi ketika lo ngadepin anak lo kayak ngadepin diri lo sendiri sama istri lo. Tapi kayak gitu bukannya ini apa? Kayaknya banyak orang yang belum siap punya anak tapi udah punya anak. Nah gini John, anak itu nggak bisa lo tentuin dari langit bos. Kadang gue juga mungkin, lo Belum juga dikasih, mungkin, nggak bakal lu. lo juga mungkin nggak tahu anak lo ada berapa selama ini kan. Banyak. Ya, banyak kan? Cuman kan lo nggak tahu. Lo kan nggak tahu John. Tapi biasanya kayak kalau orang di program itu rumah tangga PKB kan keluarga berlima itu. Makanya yang gue bilang, banyak anak banyak rezeki, ada benar ada salah, ya kan? Cuman kan gini, gue selalu berpikir seperti yin yang teori John. Salah jadi benar, benar jadi salah. Tergantung lu lihatnya dari sisi mana, sisi putih apa sisi hitam. Begitu aja John. Oke? Oke. Oke John, kita udah di klinik JVMS, ya kan? JVMS. Ini cocok buat orang-orang yang kecanduan judi online, ya kan? Masalah tentang mental health sih, Nah, jadi kita harus berantas tuh judi online, pastinya. ya kan? Karena kalau kita nggak berantas, bangsa kita nih, Nggak tahu arahnya kemana. orang yang kayak lu nih, misalkan Jo, duit lu banyak kan? Amin. Mental lu kan jadi makin lama kan terkuras sama Iya. duit lu yang banyak itu kan? Cuman kan perbedaannya di sini John. Kalau orang kaya main judi itu untuk cari fun. Tapi kan kalau orang susah itu kadang-kadang berpikirnya untuk jadi kaya. Oh. Itu salahnya pola pikirnya di situ Nah, sekarang. makanya kan
kita kesini itu namanya kalau gue bilang, kalau di bahasa otomotif ya, klinik spuring. Jadi otak lu miring, di spuring biar nol gitu, ya kan? Karena gue nggak pakai orang dalam ya. Sus, boleh minta tolong tensi? Ya, thank you ya. Takutnya deg-degan jantung gue. Apa lu aja yang ditensi? Jangan dong. Kok lu Disclaimer gugup? kan yang dibutuhkan dia. Ini soalnya manajernya gue sekarang kan. Sorry ya Mbak. Oke. Udah biasa ya John? Kan nggak tegang. Iyalah, gue kesini udah 2 kali. Ke yang di Ceci 2 kali. Atma Jaya 2 kali. Ya itu John, otak gue kemarin itu negatifnya udah kebanyakan John. Jadi negatifnya udah minus 6, datanya udah 2 kan. Nah sekarang kayaknya plus 1, jadi mesti balik lagi. Mesti balik lagi, berobat lagi John. Cuman padahal zaman dulu tuh soal mental itu nggak terlalu ke center ya. Kan gini sebenarnya. John, masih banyak orang berpikir ke klinik begini kan aib. Malu jadinya. Iya, kalau gue sih ya bodo amat orang mau ngomong apa kan. Benar. Normal. Tadinya agak cepet ya. Cepet, iya, abis deg-degan saya, bener deg-degan. Kan ini kan konten pertama saya. Iya. Takutnya keluar disuruh pakai kursi roda John. Itu kalau lu minum alkohol, John. Oh iya alkohol ya. Tapi itu disediain mau tahu John. Hah? Shh, nggak boleh berisik di sini, John. Oh, iya. Lu berisik dikit, bahaya, John. Oke? Ganggu orang lain ya. Yaudah, yuk kita mau naik. Johnny, my friend. Akhirnya kita kesempatan bikin in-frame sama Dr. Mahaputra, SPKJ. SPKJ itu apa, Dok, singkatannya? Spesialis kedokteran jiwa, Pak. Oke, kebetulan memang ini seperti dokter pribadinya Johnny. Jadi kita ketemu itu tahun lalu ya, Dok? Iya. Di Atma Jaya. Di Atma Jaya. Di Atma Jaya itu gue lagi fakta banget lah pokoknya. Jadi mungkin kalau orang lain nggak bisa dengar ceritanya, dokter bisa dengar ceritanya. Seperti itu ya, Dok. Yes. Oke, aku punya video ini. Aku pengen bikin tanpa potong, tanpa skrip. Kita juga udah ngomong tadi kan, tanpa skrip. Jadi saya pengen bahas dulu. Pertama kali saya datang itu, saya diasumsikan, kalau bahasa medis apa? Waktu itu bipolar ya. Gejala bipolar. Gejala bipolar. Bipolar, oke. Jadi gejala bipolar juga ada banyak, tapi mungkin kita nggak akan bahas. Terserah sih, dokter yang pilih ya. Saya Ya. kasih pilihan ya. Boleh. Bipolar, kecanduan judi online, atau kecanduan spiritual. Dokter mau yang mana? Ada nih topiknya. Ada 3 nih, seru nih, Dok. Iya. Nanti kita ke bipolar dulu, nanti soalnya bisa nyangkut tuh kedua yang lain. Oke, siap. Iya. Oke, Dok. Dari penelitian dokter selama berbagai pasien yang sudah Iya. dokter tanggepin, Iya. bipolar itu seperti apa sih sebenarnya? Sesuatu yang bahaya nggak sih? Iya, jadi bipolar itu sebuah gangguan, gangguan mood ya. Mood itu kayak suasana perasaan, Pak. Betul. Nah, normalnya orang itu kurang lebih moodnya di tengah gitu ya. Ada sedih dikit, ada seneng dikit gitu benar. ya. Biasanya dia di tengah-tengah dan nggak terlalu ekstrim. Oke. Mungkin kadang-kadang orang normal bisa ekstrim kalau misalnya kehilangan, atau misalnya kayak ada utang banyak, atau misalnya ada masalah pribadi yang sangat dalam, itu bisa ekstrim gitu ya. Namun, kalau pada orang dengan gangguan bipolar, itu dia nanti ada waktu ketika moodnya meningkat banget. Kalau disebutnya manik. Manik. Manik ya, Episode bener. manik, kita sebut benar Pak. Episode manik. Episode manik. Terus nanti bisa ada episode yang namanya depresi. Depresi. Di bawah. Jadi ekstrim dia. Ini normal, bisa episode manik, bisa episode depresi. Oke. Nah, kalau manik itu gimana Pak ininya? Kelihatannya? Gejalanya ya. Nah. Pertama, energinya tuh kayak berlebihan. Nah. Energinya berlebihan, apa-apa pengen dikerjain gitu ya. Ah. Kayaknya semangat banget gitu. Aduh, saya banget tuh ya. Terus yang kedua, moodnya tuh meluap-luap gitu. Kayaknya energetik banget. Terus dia tuh jadi kayak over optimis. Jadi seperti sangat optimis gitu. Udah kayak orang bilangnya kayak nggak terlalu mikir 2 kali, langsung hajar pak gitu. Dianya sih merasa oke aja, emang harus kayak gitu. Orang lain ngeliatnya, waduh kayaknya ini terlalu ngebut nih orang gitu. Tuh, gue dibacain banget ya. Ya udah terus Terus yang ketiga, Oke. energi berlebih. Jadi kan tadi moodnya ya, kelihatan perasaannya. Yang ketiga energinya. Jadi apa-apa dikerjain gitu. Jadi kayak beberapa orang jadi suka bagi-bagi duit, beberapa orang jadi suka apa? Misalnya Kepo. jadi kepo berlebih gitu. Jadi mau bantu orang jadi banyak gitu. Terus kalau beberapa orang ada yang ritualnya jadi berlebih gitu. Jadi misalnya ritualnya harusnya misalnya
sekali sehari dia jadi entah kenapa 5 kali sehari dan lain-lain gitu. Itu beribadah lah ya, kurang lebih. Beribadah Atau atau yang ritual lain, iya. atau ritual lain yang menurut dia itu suatu hal yang baik gitu. Satu sisi orang melihatnya jadi kayak berlebihan gitu, dan ketika dia bantu orang itu sebenarnya bantu orang baik gitu. Cuman kalau pada orang yang episode manik itu bantu orangnya itu dia udah nggak ngelihat kapasitas diri dan udah nggak bisa ngelihat ya berlebihan, bisa dibilang gitu. Kuncinya itu John. Jadi buat teman-teman tadi dokter dari tim ahli medis ya ngomong, ketika lu berlebihan tidak sesuai kapasitas lu itu akan merugikan lu dan lingkungan lu sendiri tanpa lu sadarin. Ya. Benar ya dok ya? Betul. Iya. Nah, pas lagi manik kan dia nggak nyadar. Nah, biasanya 1 minggu minimal. Dan paling maksimal ya bisa 1 bulan lah episode manik puncaknya. Nanti dia turun. Turun dengan sendirinya alami nih? Iya, Oke. biasanya turun. Heeh. Biasanya sih turunnya jauh di bawah. Bukan, tadi kan kita udah ngomong normal. Center, iya. Tapi turun di bawah. Sampai ke depresi. Sampai depresi atau ya biasanya sih depresi. Nah, pas depresi ini baru dia mikir, anjir kemarin gua bagi-bagi duit gitu berlebihan gitu, gua agak mikir ini sekarang jadi duitnya berkurang. Harusnya waktu itu rencana gini gitu. Jadi pas di depresinya itu mulai perasaannya yang paling tadi kan kalau manik itu kan energi berlebih. Betul. Tapi pas depresi dia energinya turun. Dia gampang capek, mau ngapa-ngapain lemes gitu ya. Terus yang kedua, dia itu moodnya jadi gampang sedih atau jadi gampang kesel. Tapi kesel nggak ada energi, bukan kesel frustrasi gitu. Nah, itu akhirnya yang rusak otak. Sorry dok, saya potong. Yang menyebabkan orang attempting to suicide. Biasanya Ya kan? pada mood itu. Nah, kalau attempting to suicide, ya itu mungkin masih oke. Ya amit-amit juga sih dok. Maksudnya itu jangan sampai kita bikin podcast ini biar tidak ada lagi orang yang attempting suicide. Oke, yang kedua, mungkin lingkungannya sendiri juga jadi toxic gara-gara dia sendiri. Itu bisa nggak sih dok? Jadi memang kan lingkungan sama individu kan sebab akibat ya. Nah, jadi kitanya gimana itu kan seperti ada gema nanti balik lagi ke ini gimana gitu. Bisa banget. Jadi kalau misalnya dia berasa lingkungan itu toksik, itu dia bisa gampang manik atau gampang depresi. Tapi bisa juga karena sikap dia membuat lingkungannya jadi toksik, jadi baliknya juga jadi negatif gitu. Nah itu agak susah tuh, mana ayam mana telurnya. nah mana ayam mana telurnya? Iya benar. Ya kayak yang teman-teman bilang kan, ayam duluan apa telur duluan? Iya. Itu sesuatu yang masih belum ada yang bisa temuin kan. Nah makanya ketika lu merasa lu manik atau lu depresi atau lingkungan lu sudah menilai lu seperti itu, berobat. Nggak usah ke dokter Mahaputra, ke dokter lain pun bisa. Dokter banyak kok, ya kan? Dan memang ke psikolog maupun psikiater itu bagi sebagian orang itu masih sebagai aib. Aib ya. Tapi gini, nggak ada masalah. Kalau memang lu belum siap, jangan. Tetapi ingat, jangan sampai ketika lu udah sampai tahap itu yang tadi dijelasin dokter Mahaputra, lu attempting suicide, ya kan? Keluarga lu hancur. Bukan cuma itu, finansial lu hancur. Itu kan merusak diri lu sendiri. Either way gini, katakanlah utang lu mungkin di luar nalar. Tapi kalau berpikir lu lebih fokus, mungkin itu bisa selesai, gitu loh. Karena kalau menurut sisi agama, tidak ada masalah yang tidak bisa selesai, ya kan? Cuman kan masalah penyelesaiannya semenit, sehari, setahun, 100 tahun, ya kan? Tinggal kita kita belah-belah lagi aja seperti itu. Setuju Pak Ben. Jadi terkait masalah tadi, sebenarnya kalau misalnya dia rasional, kita ikutin aja jalannya dan kita percaya pasti ada jalannya, itu biasanya lewat-lewat aja apapun dampaknya. Nah paling sering ketika kita depresi atau manik, kita jadi melakukan hal-hal yang di luar kapasitas kita atau jadi berlebihan, atau bahkan jadi tidak melakukan apa yang kita harusnya lakukan. Misalnya nih, kalau misalnya kita tahu, oh ya ini masalah keuangan, ya udah yang penting gue kerja aja, stabil aja, konstan aja, konsisten aja, nanti biar jalannya udah ada yang ngatur, gitu kan, spiritual ya, ada spiritual. Nah tapi kalau dengan orang depresi, dia harusnya tinggal ngikutin jalan kayak gini, Netting. tapi dia netting, betul. Netting. Jadi kayak jadi mikir, aduh ini bener nggak ya gitu, jangan-jangan nanti gini gitu, Anak gue mau makan duit gue nih, gitu kan, gue mau partneran sama dia, kayaknya dia anjing nih, gitu iya kan? kayak gitu ya gitu. Kan? Jadi kayak ada pikiran-pikiran yang sebenarnya secara rasional ya nggak usah dipikirin, dijalanin aja, tapi jadi
keganggu sendiri. Karena dia di tahap depresi. Ya, lagi nggak ini ya, antara dia terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, oke, berarti itu udah selesai poin yang satu nih, Ya. bipolar, oke? Ya. Yang kedua, judi online, Dok. Ya. Oke, judi online ini sebenarnya kan melakukan kalau kita ngelihat patternnya, Ya. dia melakukan kegiatan yang berulang. Tapi kan itu kalau saya lihat secara cycle, itu kan sebenarnya menguji atau mengasah keserakahan orang. Setuju nggak, Dok? Ya, jadi coba memang dari menyambung segi hal medis. itu begini. Jadi prinsipnya manusia itu kan ada tubuh, ada batin ya. Oke. Tubuh dan jasmani. Tubuh atau jasmani dan batin atau psikis gitu ya. Nah, normalnya kita tuh didesain sedemikian rupa oleh pencipta atau dengan alam itu untuk bisa bertahan hidup gitu kan. Nah, dalam bertahan hidup itu kita mencari yang nikmat sama menghindari yang tidak nikmat. Menghindari yang nggak enak, mencari yang enak gitu ya. Itu udah apa sifat manusia? Hukumnya, alaminya oke. gitu Oke. ya. Makanya nanti kalau misalnya ada yang enak, makanan enak, kita secara badan maunya ke situ. Kalau ada tahu nggak enak, kita kayaknya mau menghindari itu. Oke. Nah, pada judi online, nah ini cukup menarik nih. Beberapa orang, kan nggak semua orang judi, biarpun stres, nggak semua orang kan jadi larinya ke judi online dong, Nah, macam-macam. walaupun juga ada orang yang judi online pun tahu batas. Ah udahlah, gue mau buang duit segini. Gini, gue bukan membenarkan judi online ya. Jadi setiap orang itu punya peace of mind-nya masing-masing. Cuman terkadang peace of mind mereka itu kita keenakan nih dinikmat yang tadi dokter bilang. Nggak mau balik ke tengah center lagi kan. Nah itu. Begitu pula juga dengan apa yang kita makan. Kita makan demen soto kambing. Boleh. Tapi kalau berlebihan, Ya. mati. Bener gak, Dok? Iya. Iya, jadi kan kalau kita ngomongin judi nih ya, sebelum judi online, kan misalnya kita ke luar negeri ada kasino, nggak apa-apa dong. Boleh. Selama kita udah tahu budget kita nih. Nah. Ya udah pokoknya mainnya untuk segini gitu ya. Di luar itu udahlah lepas gitu. Yang penting enjoy-nya gitu kan. Enjoy. Enjoy-nya gitu. Tapi dia tetap ya coba aja lah, nggak terlalu bergantung banget gitu Betul. ya. Kenikmatannya nggak sepenuhnya dari situ, cuma coba-coba aja. Nah, jeleknya kalau judi online ini apalagi judi online gampang ya sekarang di gadget itu bisa di-download terus sudah langsung bisa dimainin gitu ya. Betul. Jeleknya judi online itu kan kalau misalnya orang yang wataknya itu, jadi ini agak mundur dikit Oke, ya Pak boleh, Benz. boleh, Watak santai. orang tuh macam-macam. Ada yang memang bawaannya ini, ada orang yang tipenya itu mencari seneng. Jadi biasanya tipe watak orangnya itu yang berani experience, berani pergi ke sini, berani mau coba ini. Ada yang wataknya takutan. Nah, itu. Ada yang kayaknya, aduh, nggak usah deh, ngapain sih naik roller coaster. Nanti mendingan daripada nggak enak matinya atau sakitnya, mendingan nggak usah gitu. Betul. Jadi ada dua tipe tuh, yang mencari Pekenikmat. hal nikmat, ada yang sangat menghindari hal yang tidak nikmat. Jadi mendingan dia main aman daripada dia kenapa-napa. Nah, jadi ada dua tipe gitu tuh. Jadi jangan disain ya, Bapak Ibu sekalian. Betul, iya. Jadi nggak bisa kita maksain orang kayak kita atau kita maksain diri kita kayak orang. Karena setiap orang udah ada bawaan wataknya. Wataknya sendiri. Nah, biasanya nih yang judi online itu yang wataknya mencari kesenangan. Yang happy-nya tuh pokoknya mencari experience kayak, kan kalau orang judi kan kayak ada anticipation-nya, ya, kayak ada antisipasi nikmat ya. Dapat nggak nih, gue udah dapet nggak? Kalau dapet, wah, kayak berasa spesial gitu. Kalau nggak dapet, enggak lah, masa Try again, coba lagi sampai dapat gitu. Jadi dia tuh secara perasaannya itu dia terjebak pengen dapet rasa nikmat di sensation-nya. Satu, ditambah dia punya pandangan salah nih, dia punya mindset yang kurang oke. Mindsetnya itu adalah, gue spesial kok, masa nggak bisa sih gitu. Pasti bisa nih, dapat nih gitu. Gue bisa nih dapat nih, pasti gue beruntung nih kali ini gitu. Jadi dia mikirnya udah kayak dia akan mendapatkan suatu hal yang beruntung nih, keberuntungan ini milik saya. Dimana sebenarnya namanya judi kan statistik dan sudah ada yang ngatur ya. Kalau itu kan masalah yang punya usaha. Tapi kan gini loh, semua juga ada statistiknya. Lu main saham, lu main forex, lu main apapun, lu buka usaha pun ada statistik yang lu harus pelajarin. Cuman bedanya, yaitu manusia itu punya watak yang mana yang dicari. Kadang-kadang kan ada orang yang nikmatnya, gue coba buka usaha apapun.
Tapi kadang-kadang nggak lihat statistik, Ya. ya kan? Ya. Kadang-kadang kelewatan. Kadang-kadang lu punya duit 10 juta, lu pengen punya usaha yang 30 juta. Ya. Mimpi, bos. Bener gak? Benar. Nah, makanya yang kita bilang, empati dan simpati itu juga penting ya? Yap. Nah, nanti akan ke situ. Oke. Nah, di sini dia orang-orangnya ini, Pak. Dia tuh udah nggak ngelihat rasional statistiknya itu. Dimana yang namanya judi online, bandar selalu menang. Udah ada yang ngatur, ada yang punya. Nah, iya benar. Iya, Nah, iya. Itu udah pasti. Iya. Ini saya ngomong gini udah pasti benar. Betul, Begitu. betul. Dan juga tidak ada yang memaksa kalian untuk masuk ke kasino. Tidak Iya, ada iya, juga nggak orang yang memaksa lu judi online. nggak ada. Itu semua karena ini pribadi saya. Iya, opini ya. boleh. Silahkan. Orang dengki atau iri ngelihat orang lain menang. Yes, kita pengen sesuatu hal yang Orang kita lain punya. Padahal kalau dipikir-pikir belum tentu itu waktunya kita dapat itu gitu. Dia pengen mempercepat suatu hal yang sebenarnya belum waktunya biasanya. Lu belum sampai. Belum sampai sebenarnya, sebenarnya, sampai belum situ. waktunya. Iya. Gitu. Nah di sini biasanya orang-orang yang terjerat ke situ yang larinya jadi online dan pengen nyari sensation itu, biasanya sebenarnya di balik itu Pak Benz ternyata menariknya itu mereka punya kekosongan diri juga. Maksudnya gini, jadi kayak dia merasa kayak namanya manusia kan wajar dong kalau pengen punya rasa berhasil. Betul. Pengen punya rasa seperti berdaya gitu. Oh, saya bisa berkontribusi gitu. Saya bisa membantu keluarga saya bisa membantu komunitas gitu. Pengakuan lah ya. Pengakuan. Itu sangat kebutuhan Kebutuhan dan manusia. Ya, kebutuhan manusia banget. Iya, betul. iya. Maksudnya beda kalau orang yang dikit-dikit minta gitu. Ayo lu puji gue dong. Itu beda dengan orang yang memang butuh kan. Pengakuan, iya. Pengakuan gitu. Jadi itu kita butuh pengakuan nggak berarti kita orangnya pengen banget diakui banget gitu. Enggak. Itu memang kebutuhan kita aja. Semata-mata kayak kita perlu makan. Nah di sini biasanya dia terjebak, dia lost sendiri. Aduh, saya berharga di mana gitu. Kok saya rasanya nggak oke. Saya kayaknya kayak nggak punya reputasi atau kayaknya kurang baik atau kurang berhasil gitu ya. Karena stres, dia larinya mencari sensation yang bisa Buat ngilangin stres dia, relieving the stress. Makanya yang gue bilang, peace of mind orang tuh beda-beda. Kadang-kadang yang nggak punya duit, peace of mind-nya malah lebih besar. Tapi orang yang makin banyak duit, makin takut duitnya diambil orang, peace of mind-nya makin kecil. Freedom of mind mereka makin kecil. Makanya ketika duit lu banyak, empati lu naikin sedikit, ya kan? Abis itu lu selalu bersyukur. Jadi ini parameter saya. Coba Boleh. coba dokter diskusi apa aja. namanya? Kickback saya. Ya, Jadi boleh. menurut saya 33% itu kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. 33% lagi kita bekerja. Kalau nggak bekerja berdoa bener dong. 33 lagi kita bersyukur. 1%-nya serakah. Bener apa salah, Dok? 1% serakah itu maksudnya gimana? Gini, karena kalau kita terlalu bersyukur, kita nggak punya motivasi hidup juga. Oh, Gitu loh, Dok. hasrat ya. Hasrat. Jadi maksudnya ada keinginan untuk apa berkembang lah. Berkembang. Sebenarnya iya kan? Nah, kalau dari dokter gimana? Bener gak? Ya, gitu? jadi ya itu rumusnya bagus tuh, boleh disimpan tuh. Jadi ini mungkin kalau saya lihatnya ya, satu setuju sih, kita harus punya pegangan spiritual ya. Pegangan spiritual. Yang 33 kan berdoa kan? Iya. Seru nih, berdoa seru. itu kan orang-orang macam-macam nih. Yang penting Oke. pegangan spiritual, Sorry, nggak apa-apa. Yang penting pegangan spiritual dan orang bisa macam-macam Betul. gitu kan. Ada yang misalnya ya dia sholat, ada yang dia berdoa, ada yang liamkeng ya, ada yang mungkin dia pergi ke gereja dan lain-lain. Ada yang mandi sungai lah, Ada yang apapun mandi itu. sungai, ya tergantung kepercayaan masing-masing Ke gitu ya. DUKUN gitu Ya, kan. Tentunya apalagi kita negara Indonesia kan negara beragama ya, kan banyak modalitasnya, tinggal dipilih aja salah satu yang cocok dengan kita. Betul. Nah, 33% itu mungkin kalau istilah saya pegangan spiritual, Pak ya. Kalau Pegangan Bapak tadi spiritual. bilang kan berdoa kan. Terus yang 30%-nya lanjut lagi itu yang kerja kan. Ya, tentunya harus usaha dong. Betul. Kalau nggak ada action ya kita diem doang. Iya. Nggak bisa kita cuman lihat semoga datang durian runtuh Nggak gitu. ada dong. Tapi kita di bawah pohon apel kan nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus geser, minimal harus geser ke bawah Iya, pohon durian gitu kan. Ada suatu hal yang memang kita harus lakukan. Terus 30% selanjutnya apa? Sebelum berdoa, bersyukur. ya. Ya, bagus tuh. Itu buat psikis. Jadi orang suka lupa bersyukur, Pak. Setuju sama Bapak. Setuju banget itu. Jadi kadang-kadang dia selalu berfokus pada apa yang dia nggak punya.
Yang dia belum punya. Iya, benar. Yang dia belum punya. Yang dia belum punya, belum waktunya punya. Belum waktunya punya atau dia belum punya, ya pokoknya dia berpikir yang belum dia punya. Padahal kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa merenungin apa yang kita udah punya. Yang sudah ada. Istri yang baik, anak yang sehat, gitu kan. Terus usaha yang lumayan berjalan. Sustain lah ya. Ya, keluarga yang bisa mengerti. Itu kan suatu hal yang sebenarnya kalau kita rasakan, oh iya sebenarnya ini ya hidup gua tuh nggak parah-parah amat gitu loh. Iya, Ada kenapa sih gue ngeliatnya ke atas terus Iya, gitu kan? kenapa lihatnya yang belum punya, yang gua belum sampai, padahal kan udah ada yang kita sampai nih, dan kita nikmatin gitu. Nah, kesehatan mental dari situ, Pak. Itu dia kuncinya. Sebenarnya salah satu kunci dibanding dua yang tadi juga penting ya, Pak. Betul. Jadi 3 faktor ini penting nih, Pak. Jadi secara nggak langsung rumusnya udah bagus. Betul, jadi 99% ini itu terbentuk ketika manusia itu lahir, sampai dia bisa bekerja, sampai punya anak dan menikah. Cuman dari 99 ini, kadang-kadang suka kebalik-balik. Doanya 50%, bersyukurnya 9%, ya kan? 40%-nya lagi bekerja. Itu kan jadi overwork, over doa, ya kan? Akhirnya bersyukurnya cuma 9%. Iya. Serakah juga gini, kita anggap let's say dari 100. 100 itu lo serakah lo dari 30%. Lu mau nurunin ke 1% kan juga susah. Takes time. Itulah yang makanya gue bilang, time will heal. Saya berobat ke dokter Mahaputra berapa lama, Dok? Kurang lebih ketemu setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu itu saya ke Atma Jaya, habis itu saya ke Ceci. Ceci itu berapa kali? 2 apa 3 kali ya? 2. 2, ya kan? Habis itu saya lupa tadi saya ngomong. Terakhir di Atma Jaya, terus di sini ya. Atma Jaya baru di sini 5. Tahun Berarti ini 6 ya, ke-6 ya. Ke-6 ini aja menurut gua belum recovery full. Nah, oke. Tadi semua udah kita bahas, sekarang kita bahas masalah medication. Karena kan kita berbicara tentang psikiater, kita pasti akan diberikan anjuran obat yang kita minum. Ya. Mungkin agak balik ke yang tadi soalnya Boleh. 1% belum Oke, bahas. siap. Boleh, seru nih. 30% itu kan tadi Bapak tadi udah ada pegangan spiritual, udah ada usaha, udah ada 30% itu bersyukur. Nah, bersyukur itu bukan hanya mengingat apa yang kita punya ya, tapi menikmati apa yang kita punya. Menikmati, enjoy. Me time dengan istri, me time dengan anak gitu. Jadi itu nyambung yang tadi Bapak bilang. Betul. Waktu tuh bukan hanya kerja saja, tapi kita juga mengolah diri kita dengan apa yang kita punya gitu. Misalnya dengan ya pokoknya me time dengan istri, dengan keluarga besar. Jadi itu kita berasa bahwa kita itu sudah di jalan yang oke kok. Kita sudah sesuai dengan yang usaha kita nggak sia-sia selama ini. Terus yang 1% Bapak bilang hasrat ya atau pengen keinginan untuk berkembang lebih lanjut, itu juga penting. Nah 1%-nya orang suka lupa gitu. Lupa. Biasanya orang suka terjebak di Comfort zone. Betul. Nah jadi rumus Bapak 1% ini bagus nih Pak. Jadi mengingat dan tetap terbuka, open minded bahwa apa yang bisa dikembangkan. Apa yang bisa kita Jadi kembangkan? kalau mungkin kata yang lebih nyaman takutnya kecampur-campur yang sama yang lain Pak. Jadi saya pakai istilahnya hasrat atau keinginan untuk berkembang. Nah itu bener harus ada. Kalau nggak ada entah kita stagnan. Gitu-gitu aja. Bosan juga nanti. Satu bosan, kedua kan secara ekonomi segala sesuatu kan inflasi. Kalau kita tidak berkembang, ya lama-lama kemakan zaman. Iya. Gitu. Jadi tetap kita harus ada mindset untuk melihat, oh ini nih harus lihat berkembang juga nih untuk bertahan hidup gitu atau mau ngembangin apa. Jadi bagus tuh rumusnya Pak, boleh tuh. Simple. Mau dijadiin buku juga boleh tuh, jadiin buku boleh tuh. Nggak usah Dok, kita mah gini, aku tuh yang penting gini Dok, aku kesini karena aku menurut aku ya dokter itu juga orang yang kurang lebih punya vision yang sama lah sama saya. Kita juga sama-sama cari makan dengan cara masing-masing, ya kan? Tapi ya kita bikin video ini mudah-mudahan yang nonton dan nggak bisa berobat ke dokter pun juga bisa terbantu, gitu loh. Jadi gue bikin video ini bukan karena di endorse, bukan. Tapi gue datang sama ahlinya biar ahlinya yang menjelaskan. Kurang lebih gitu. Kalau gue kan hanya menjelaskan pengalaman hidup. Kalau dokter kan udah ada apa namanya? Gelar, ada pendidikannya, dan ada pengalaman juga. Dan pengalaman, jam terbang itu nggak bisa bohong. Nah, oke Dok, balik lagi. Kalau yang di pertemuan kita terakhir itu kan kita bilang buang sampah. Jadi kan kalau orang cerita itu kan buang sampah. Gimana tuh Dok kalau misalkan kita punya pasangan yang sering buang sampah ke kita atau enggak mungkin kita yang buang sampah ke pasangan? Itu gimana Dok? Jadi ini penting ya. Ini penting nih, ini poin penting. Jadi
buang sampah atau misalnya emosional ini ya, kayak koneksi emosional atau keempetan kita lah dalam hidup gitu ya, secara emosional atau sosial itu pasti ada dalam diri kita, itu tersimpan di arus batin kita, di psikis kita, di batin kita. Nah, paling sering kesalahan yang bahkan yang bagus nih Bapak ngangkat ini, paling sering kesalahan orang adalah itu dibodo amatin, kagak dipikirin, nggak dibuang gitu. Dia dipendem, diem sendiri. Ya, tapi ngerti juga sih. Maksudnya kadang-kadang orang juga bingung gimana cara mengolahnya, gimana cara ngeluarinnya gitu kan. Akhirnya kalau pengalaman saya ini akhirnya karena dia bingung, kayaknya kalau buang sampah itu kayaknya ada orang yang cara pikirnya tuh kayak itu terlalu ngeluh atau kayaknya aduh kok kayaknya lemah banget gitu ya buang sampah atau sharing ke orang, perlu nggak usah lah, nggak perlu. Nah orang-orang kayak gitu biasanya nanti larinya jadi mabok, jadi online lagi nanti. Pokoknya karena kan kesenangannya dia nyari sendiri. Ya dia nggak mau ngerasain rasa nggak enak itu, dia mau matiin rasa nggak enaknya. Padahal sebenarnya cuma dipendem, bisa meledak kapan aja. It's like a bomb in your body gitu kan. Ya bom, terus bendungan yang pecah pada akhirnya saking tinggi airnya nggak dialirin, nggak dibuang gitu, nanti pecah malah tambah parah. Nah, itu yang kita takut, pecahnya itu amit-amit ke pasangan, ke anak. Akhirnya yang kena apa? Psikis anak lu, psikis istri lu, mungkin orang tua lu, mungkin karyawan lu, itu dia. Jadi makanya ketika lu bisa, orang lagi buang sampah, ya udah lu dengerin aja. Ya. Be a good listener. Ya. Nah, ada 2 jenis sampah nih Pak. Oke. Sampahnya ada 2 nih. Tanda kutip. Oke. Terus satu, ketika kita jengkel sama orang atau sama keadaan, maksudnya manusiawi ya ketika ada kekecewaan. Hidup ya Bapak tahu lah, banyak hal yang kita ekspektasinya apa, tapi kenyataannya gimana. Sesimpel nih misalnya kita lagi jalan santai, tiba-tiba ada orang gitu main lewat aja gitu. Nyalip gitu kan. Biarpun kita nggak no hard feeling sama orang ya, tapi perasaan tetap kaget gitu ya. Kaget, aduh ya ampun gitu. Nah itu kan jadi kayak emosi negatif ya sebenarnya di badan kita. Atau misalnya yang kerja sama orang dimarahin bos. Atau kadang-kadang ya habis berdebat sama istri karena masalah kecil gitu. Masalah baju bisa berantem gitu. Berantakannya panjang tuh dok. Panjang tuh dok, padahal sebenarnya sepele. Karena ada bendungan bom kali bom jeger gitu kan. Bener. Nah yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya ini yang sampah negatif gitu ya. Nah itu memang sebenarnya manusiawi kok kalau kita sharing rasa lelah kita, rasa capek kita ke orang yang kita nyaman gitu. Emang kayak bukannya diceritain satu-satu gitu ya, misalnya, aduh inilah gue lagi mau santai sama lo gitu. Memang hidup ini capek biasa lah ya, tapi gue mau santai sama lo gitu. Kenapa emang bro? Ya biasalah jalan, terus kadang-kadang berantem sama istri. Gue gak kaget sih kenapa istri kayak gitu, tapi ya gue bisa ngerti juga sih satu sisi, ya namanya juga manusia gitu. Ya secara perasaan manusiawi lah bro, perasaan gue gini gitu. Itu cukup. Kadang-kadang tau gak, cuman gini, santai aja, plok-plok 3 kali beres kan. Cuman manusia yang lain itu kan kadang-kadang menyepelekan, atau nggak mungkin mereka bercerita udah asumsinya sudah negatif. Itu ya udah, pokoknya intinya kalau untuk masalah cerita itu sudah sampai sini, sisanya berobat sendiri John ah. Nah mungkin satu sampah yang positif ya. Jadi gini, ketika kita melakukan sesuatu dan ada keberhasilan, ya itu manusiawi kalau kita mau share itu ke orang Pak. Bukannya nyombong ya, beda. Kalau nyombong kan dia angkat-angkat terus ya. Tapi ini kayak, oh bro, gue cukup bersyukur sih anak bisa gini dan lain-lain gitu. Oh iya, turut bersyukur ya bro. Nah itu juga penting Pak. Jadi 2 itu adalah kebutuhan sosial manusia yang manusiawi. Kalau kita itu nggak dapat atau nggak keluar, nanti numpuk jadi nggak enak. Seperti yang Bapak bilang, jadi meledak, jadi bom dan lain-lain. Ngebom ya jadinya ya. Oke, berarti untuk masalah sharingnya sudah beres. Nah ini kita lari ke medication Pak. Kalau medication, kalau yang saya terima dari dokter pun juga saya terima, saya makan obat. Tapi kan saya selalu bercerita, kalau bisa dosisnya kurangin. Even though saya juga nggak minum everyday. I drink if necessary. Jadi itu yang penting, karena kan sesuatu yang membuat calming, atau sesuatu yang membuat nikmat, atau sesuatu pelarian, itu bersifat adiktif. Berbahaya sebenarnya. Berbahaya atau enggak, parameternya itu ada di diri lu sendiri.
yang bisa bukan dokter yang ngobatin, tapi ini lu sendiri. Setuju nggak, Dok? Jadi gini, Gimana, Dok? medication ya. Pertama-tama nih mungkin saya sambil ini Boleh, ya. boleh, silakan, Dok. Sambil apa? Sambil mengurangi mitos-mitos yang ada. Nah, gitu ya. ini nih saya senang nih. Gimana, Dok? Satu, kalau psikiater itu tidak meresepkan narkoba, ya. Narkoba itu pasti kita nggak boleh resepin. Yang kita resepin adalah obat-obat penenang yang bisa membantu orang untuk bisa melakukan fungsinya. Jadi misalnya lemes, nggak ada energi, dan ternyata dari misalnya moodnya lagi rendah, kita kasih obat yang bisa membuat dia lebih fungsional gitu. Tapi obat itu tidak bisa menyembuhkan. Tidak bisa menyembuhkan. Oke. Tidak bisa menyembuhkan. Obat itu hanya membantu untuk bisa fungsional. Nggak bisa tidur, besok harus bangun pagi, itu bantu bisa tidur biar bisa bangun pagi. Tapi apakah obatnya bisa membantu untuk terus-terusan membuat kita tidurnya nyaman dan habis itu kita lepas obatnya balik lagi? Belum tentu. Balik lagi, faktornya banyak. Satu ada faktor mindset, gitu ya. Makanya pegangan spiritual itu bagus juga, Pak. Jadi kalau misalnya ada hal-hal buruk yang terjadi di dunia itu, menurut pegangan spiritual kita itu apa? Apakah sebuah memang beberapa ada yang itu sebuah Tahayul gitu-gitu lah ya modelnya. tahayul, bisa ada yang misalnya itu sebuah ujian tapi itu akan membuat kita jadi bisa masuk ke surganya gitu. Ada yang memang itu semata-mata karma nanti bisa lewat gitu ya. Setiap orang macam-macam. Jadi dia bisa lebih menerima gitu, lebih tabah terhadap hal itu. Jadi ya itu mindset satu. Yang kedua lingkungan toksik, Pak. Lingkungan Nyambung toksik. Kalau kita berkumpul dengan hal yang toksik, kita akan jadi ikut toksik. Tapi kalau kita berkumpul dengan yang bijak, kita akan ikut bijak. Terus kalau misalnya ada yang nanya, tapi Dok, lingkungan saya toksik, kalau saya nggak ke lingkungan itu, ini loh, saya nggak dapat duit. That's a good point. Oke. Saya ngerti. Nah, makanya kita mesti balance. Seperti Pak Benz tadi bilang, kita harus balance gitu. Jadi, oke, lingkungan toksik itu tempat kita cari kerja. Satu sisi, ya kita harus ada proporsi untuk ngumpul dengan orang bijak juga. Jadi balance. Jangan abis ketemu toksik, mainnya sama orang toksik. Double. Ya, yang ada benar-benar sampah, lo jadi sampah. Ya, gitu kan. benar. Jadi, Pasti negatif. lo banget. bergaul sama sampah boleh, nah bergaul sama apa namanya yang bersih juga boleh. Iya. Ya dua-duanya aja. Kalau memang lo nggak bisa lepas yang sampah, lo gaul sama yang bersih, lo di tengah-tengah aja kan. Ya, Jadi lo bisa betul. jadi penengah, wasit gitu kan. Balance, harus balance. Prinsipnya kata kuncinya balance, Pak. Betul. Balance, itu balance, benar yang gue udah bilang kan teman-teman, spuring. Kalau memang lu butuh otak lu spuring aja. Tempat spuring banyak. Dokter SPKJ sebenarnya populasi di Indonesia ini banyak gak, Dok? Kan 1.200. Hah? Cuman 1.200? Iya. Cuman 1.200? Dari sekian berapa dokter di spesialis? Ke spesialis, saya juga nggak tahu angkanya, tapi ya bisa dibayangkan 1.200, tapi masyarakat di Indonesia 200 juta ya. Kebanting banget ya. Memang let's say 200 juta nggak semuanya gangguan mental ya. Oke. Katakan gangguan mental 10%. Oke. Tapi tetap aja 20 juta. 20 juta, 20 jutaan. 1.200 dong dokter. Ya udah, pokoknya intinya begitu aja. Udah dijelasin semua sama Dokter Mahaputra SPKJ. Dan ini kita di JVMS Clinic. JVMS Clinic. Oke, JVMS Clinic. Dokter praktek di sini Ya. hari apa aja, Dok? Saya saat ini Rabu, Kamis sama Sabtu gitu Oke. ya. Jamnya memang Tentatif ya? bervariasi, nanti bisa sesuai admin bisa. Telepon aja adminnya. Kalau di rumah sakit lain juga boleh dong? Boleh banget. Di mana aja, Dok? Ada Rumah Sakit Atma Jaya. Oke. Dan Rumah Sakit Seci Hospital ya. Oke. Itu Nggak nambah lagi, Dok? Cukup ya? 3 kita maksimal, Pak. Oh iya, benar. 3. Kalau lebih, aduh ampun ya. Capek juga ya. Capek Kalau juga saya ya. pribadi capek Dokter juga. mesti buang sampahnya banyak ya kayaknya ya. Ya. 1.200 tuh lo bayangin kan. Itu 1.200. Bukan mereka itu mau apa ya. Mereka juga tetap nyari nafkah. Tapi kan kalau bisa datang ke sini tuh berobat. Dokter juga nggak berharap saya balik kan sebenarnya Iya. kan. Iya. Bener gak? Bener. Jangan sampai gue mohon maksudnya gini. Lu 2-3 kali oke lah lu berobat ya kan. Tapi jangan sampai berobat itu jadi adiktif juga buat lu. Jadi balik lagi kan, tadi kalau misalnya memang untuk mengubah mindset dan menjadi pribadi yang lebih baik, ya itu ada prosesnya. Betul. Gitu kan. Itu yang penting sebenarnya. Nah, setiap orang bisa beda-beda. Ada yang cuma 4 pertemuan, ada yang perlu sampai 2 tahun karena memang prosesnya panjang gitu.
Nah, mungkin yang saya menambahi yang Pak Benz bilang itu ketergantungan obatnya mungkin. Jadi sering ya, mungkin banyak banyak teman, dikit-dikit alprazolam, dikit-dikit estazolam, dikit-dikit apalah obat tidur yang lain. Nah, itu sebisa mungkin jangan pakai sendiri, itu harus ada supervisi. Anjuran dokter lah ya. Karena belum tentu obat itu sebenarnya cocok untuk masalah bapak atau ibu. Oh, iya. Itu kata teman kan pakai ini enak gitu. Nah, iya. Tapi belum tentu sebenarnya obatnya itu gitu loh. Karena dia sebenarnya depresi apa manik atau wataknya dipastikan seperti dulu. apa. Makanya kan pertemuan gue pertama itu dokter cuman bengong dengerin cerita gue 1 jam. Iya kan? Jadi dia berusaha mengolah sampah kan. Kalau kata orang didaur ulang dulu kan. Setelah didaur ulang, dibalikin lagi apa nih medicationnya. Gitu. Oke, kalau gitu kurang lebih cukup sampai di sini Dokter Mahaputra. Kebetulan pas banget jam 12. Pasti, Terima kasih dok. sama-sama. Ya. Iya. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Ya tinggal cari aja namanya di Google ya, Dokter Mahaputra SPKJ. Dan buat teman-teman masih ada 1199 lagi psikiater yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya kira kalau kalian banyak duit mau berobat ke Singapura silakan. Emang lu bisa ngomong Inggris? Terima kasih semuanya, Johnny my friend. Bamlu. Siap.